warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Feranti dari kelas 21 ingin mempresentasikan budaya Melayu tentang kesantunan Melayu. Berbuah kayu rindang daunnya, bertuah Melayu terbilang santunnya. Elok kayu karena daunnya, elok Melayu karena santunnya. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan persoalan adat, dan aib. Ketidaksantunan sama dengan membuka aib, tidak beradab, dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati agar dapat mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan itu. Orang memerlukan ilmu al-kalam atau pengetahuan dan bahasa yang diperoleh melalui kehendak yang kuat dan kegiatan-kegiatan mengulang, menghafal, berbincang untuk mengingat dan menelaah kembali. Bahasa yang beradab dan sopan santun itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengarus dari akal budi ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang utuh sebagai alat komunikasi, penanda jati diri, serta cermin budi. Fungsi penanda jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dengan etika dalam adat dan budaya Melayu. Dari berbagai bahasanya, orang hendak menentukan di mana posisi penutur bahasa tersebut dengan ranah etika dan adab. Tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata, ketepatan dalam bahasa, dengan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan, dan kearifan merangkai kata. Sebagai kemukakan Punjagat Tenas Effendi, seperti tanda orang yang bijaksana, tahu memilih merangkai kata. Tanda orang yang terpuji, bahasanya tepat, pahamnya tinggi. Tanda orang yang terbilang, bahasanya elok, maknanya terang. Tanda orang berpikiran luas, bahasanya teratur, maknanya jelas. Tanda orang berpikiran luas, bahasanya teratur, maknanya jelas. Apa tanda orang bertuah, budinya halus, bahasanya indah. Dan adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok, yakni bahasa mendaki digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Kedua, bahasa mendatar digunakan antara sesama sebaya atau yang berkedudukan setara. Ketiga, bahasa menurun digunakan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sikap afektif Melayu terhadap sesamanya sebagaimana digambarkan dalam ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, yang muda disayangi. Tunjuk ajaran Melayu menyatakan adat bergaul di kampung negeri, pandai-pandai membawa diri, baik-baik menjaga pekerti, berlemah lembut merendahkan hati. Adat resam kita hormati, petuah amanah kita hormati, mana yang jauh kita hampiri, mana yang dekat kita kunjungi, mana yang tua kita hormati, mana yang sebaya kita kasihi, dan mana yang muda kita sayangi. Yang disebut adat berbahasa, tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendatar, tahu menyimak kata menurun, supaya aib tidak tersimbah, supaya malu tidak berdebah. Apa tanda orang berbangsa? Bercakap tahu, berbudi bahasa, berkata arif dan berbahasa, bertutur bijak berkata-kata. Tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah berbahasa yang mengedepankan adab, sesuai dengan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu, serta norma-norma sosial. Tindakan kebahasaan yang dikatakan santun itu mencakup
Bercakap, seperti adat bercakap mengandung adab. Berbual, beradab berbual mengandung akal. Berbicara, adab berbicara dengan berkira-kira. Berbisik, adab berbisik berbaik-baik. Berujar, adat berujar bertunjuk ajar. Bertutur, adat bertutur menuruti alur. Berbincang, adat berbincang menuruti undangan. Ketika merupakan dua hal yang sebati dan disimpul kesebatiannya itu memancarkan harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Itulah tadi hasil presentasi saya di video kali ini. Apabila di dalam video ini terdapat kesalahan dalam mengucapkan kata-kata atau menjelaskan materi ini, saya Yuferanti mengucapkan mohon maaf dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.